Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfa Tirta Permadi dan teman saya Wahyu Gus Liong Halim. Ya. Kami Dan ada satu lagi sebenarnya, ada Mas Yudhistira. ya, Berhubung Yudhistira dia Prasetyo. ya, beliau sedang berhalangan untuk ikut record hari ini. Ya, betul, karena ada acara yang sangat urgent. Di sini kami akan menjelaskan tentang penanggungan utang. Sebelum membahas mengenai penangguhan utang, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu jaminan. Next. Jaminan merupakan segala sesuatu yang memiliki daya guna sebagai pengganti atau substitusi manakala debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Melihat terdapat istilah debitur, maka tentu tidak asing, bukan? Ya, jaminan merupakan sebuah lembaga yang dipergunakan di dalam perjanjian utang piutang atau yang biasa kita sebut juga perjanjian kredit. Jaminan tersebut nantinya akan digunakan apabila si peminjam atau debitur tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya dari yang meminjamkan atau kreditur, baik karena si peminjam itu lalai atau memang dengan sengaja tidak ingin membayarkan uang yang telah ia pinjam atau uang prestasi. Next. Jaminan terbagi menjadi dua jenis, yaitu jaminan material dan jaminan imaterial. Jaminan material merupakan jaminan yang mempunyai karakteristik kebendaan yang mana dengan karakteristik tersebut memberikan hak mendahului untuk dilakukan penagihan terhadap si peminjam atau si debitur. Sedangkan jaminan imaterial merupakan jaminan yang tidak mempunyai karakteristik kebendaan sehingga tidak memberikan hak mendahului sebagaimana yang terdapat di jaminan material. Manfaat jaminan bagi yang memberikan pinjaman. 1. Mewujudkan keamanan terhadap transaksi yang bersifat komersil. 2. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Apa itu kedudukan kreditur? Next. Singkatnya, orang atau perusahaan yang melakukan pinjaman umumnya tidak hanya meminjamkan kepada satu orang atau perusahaan, akan tetapi bisa melakukan pinjaman terhadap lebih dari satu orang atau perusahaan. Maka satu orang atau perusahaan yang melakukan pinjaman atau debitur bisa mempunyai lebih dari satu yang meminjamkan utang padanya atau kreditur. Kreditur mana yang berhak mendapatkan pengembalian terlebih dahulu dalam hal debitur lalai, prestasi atau bangkrut? Berangkat dari permasalahan tersebut, maka dalam KUH Perdata diatur mengenai kedudukan kreditur yang sifatnya hierarkis. Kreditur umum atau konkuren dengan jaminan umum. Kreditur konkuren merupakan kreditur yang mendapatkan jaminan sesuai yang diatur dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata mengatur bagi setiap orang yang melakukan perjanjian utang piutang, maka harta debitur akan menjadi jaminan bagi si kreditur sesuai dengan pasal 1131 Jungto pasal 1132 KUH Perdata. Kreditur preferen dengan jaminan khusus. Kreditur preferen merupakan kreditur yang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan kreditur konkuren. Mengapa bisa begitu? Hal tersebut dikarenakan kreditur mempunyai jaminan hak kebendaan dan hak istimewa. Pasal 1133 KUH Perdata. Apa itu hak kebendaan? Contoh, A berutang kepada C tanpa adanya jaminan yang diperjanjikan. Sebelumnya, A juga berutang kepada B. A menjaminkan tanahnya dengan hak tanggungan sebagai jaminan atas utangnya kepada B. Maka, apabila A tidak bisa membayar utang C dan B, rumah tersebut harus dialihkan kepada B. Baru kemudian harta kekayaan A diberikan kepada C sesuai dengan jumlah utangnya. Apa itu hak istimewa? Contoh, A berutang kepada C tanpa adanya jaminan yang diperjanjikan. Sebelumnya, A juga berutang kepada B.
A menjaminkan tanahnya dengan hak tanggungan sebagai jaminan atas utangnya kepada B. Maka apabila A tidak bisa membayar utang C dan B, rumah tersebut harus dialihkan kepada B. Baru kemudian harta kekayaan A diberikan kepada C sesuai dengan jumlah utangnya. Pada intinya di sini kreditur konkuren harus menunggu kreditur peredaran mendapatkan bagiannya, baru setelahnya kreditur konkuren bisa mendapatkan bagiannya. Lalu di mana letak kedudukan penanggungan utang? Penanggungan utang merupakan salah satu jenis lembaga jaminan yang masuk dalam jenis jaminan imaterial, serta apabila dihadapkan dengan kedudukan kreditur, maka penanggungan utang masuk ke dalam jaminan umum yang dimiliki oleh kreditur umum, dikarenakan tidak memiliki hak kebendaan dan hak istimewa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. 1131 Jungto 1132 KUH Perdata. Setelah ini kita akan membahas mengenai penanggungan utang. Apa itu penanggungan utang? Pasal 1820 KUH Perdata memberikan definisi penanggungan sebagai berikut. Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Berdasarkan definisi tersebut, maka terdapat beberapa unsur, yaitu 1. Penanggungan merupakan perjanjian. 2. Penanggungan atau BOK adalah pihak ketiga. 3. Penanggungan diberikan demi kepentingan kreditur. 4. Penanggung mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur kalau debitur wan prestasi. 5. Perjanjian bersyarat. Rustam 2017. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian pelengkap atau tambahan, sehingga tidak bisa dipisahkan dari perjanjian utamanya. Begitu pula dengan penanggungan. Hal tersebut dapat dilihat dari pasal 1822 KUH Perdata, Jungto 1847 KUH Perdata, di mana penanggung utang atau BOK tidak dapat bertanggung jawab terhadap jumlah yang lebih banyak atau dengan syarat-syarat yang lebih berat daripada perikatan yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian utang piutangnya dengan kreditur. Ini adalah hal yang perlu diketahui tentang perjanjian antara debitur dengan kreditur, hal-hal pokok. Pengecualian dari ketergantungan perjanjian penanggungan terhadap perjanjian pokok diuraikan di dalam pasal 1821 KUH Perdata. Dijelaskan bahwa perjanjian penanggungan akan tetap sah meskipun perjanjian pokoknya dibatalkan apabila pembatalan tersebut berkaitan dengan subjek debitur atau cakapan. Bagaimana syarat menjadi penanggung? Untuk menjadi penanggung, penanggung dapat mengajukan diri secara sukarela mengikatkan diri kepada kreditur atas prestasi yang sama dimiliki oleh debitur. Sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1823 KUH Perdata. Apabila si debitur diwajibkan untuk memberikan seorang penanggung, maka ia harus memajukan seorang yang cakap untuk mengikatkan diri dan mampu untuk melunasi utang dari debitur. Dan yang berdiam di wilayah Indonesia sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1827 KUH Perdata. Oleh karena itu, ketentuan pasal 1823 KUH Perdata otomatis juga mengikuti ketentuan penanggung yang diatur dalam pasal 1827 KUH Perdata, meskipun sifatnya sukarela. Lalu apa yang dimaksud dengan cakap? Yang dimaksud dengan tidak cakap ialah orang yang memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh pasal 1130 KUH Perdata, yaitu 1. Belum dewasa, 2. Di bawah pengampuan, 3. Orang-orang perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Apabila penanggungan terjadi karena suatu kewajiban sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1827 KUH Perdata, maka terdapat 2 perjanjian di dalamnya. 1. Perjanjian di antara debitur dengan kreditur. 2. Perjanjian penanggungan di antara debitur dan kreditur dengan pihak ketiga. Bagaimana hubungan hukum di antara penanggungan utang dengan kreditur? Tanggung jawab penanggung utang pada asasnya bersifat subsidiar, yang pokok sebenarnya adalah kewajiban debitur
terhadap kreditur sedang penanggung utang baru berperan kalau debitur melakukan one prestasi sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1831 KUH Perdata. Pada asasnya, kreditur tidak memiliki kewajiban untuk menggugat debitur lebih dahulu. Kreditur bisa saja langsung menggugat penanggung utang, akan tetapi dengan resiko mendapat tangkisan dari penanggung utang yang mengemukakan hak ambil pelunasan dari debitur lebih dahulu. Pasal 1847 KUH Perdata mengatur mengenai hak yang dapat dikemukakan penanggung, di mana penanggung dapat melakukan petangkisan. Tangkisan yang dimaksud di mana harta kekayaan uang dari debitur yang dapat digunakan terlebih dahulu untuk membayar uang dari kreditur terlebih dahulu, sehingga apabila kreditur menggugat penanggung, maka penanggung dapat mengeluarkan tangkisan seperti itu. Tangkisan itu harus dikemukakan sebelum atau pada saat jawaban pertama pada tingkat peradilan pertama atas gugatan kreditur terhadap penanggung utang, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1833 KUH Perdata. Selanjutnya, menjadi kewajiban penanggung utang untuk menunjukkan adanya harta debitur yang dapat disita dan dieksekusi, serta harta tersebut harus terlepas dari adanya sengketa. Selain itu, atas tuntutan dari kreditur, maka penanggung utang wajib membayar lebih dahulu biaya sita dan eksekusi sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1834 KUH Perdata. Pembuat undang-undang menetapkan bahwa penanggung utang tidak dapat mengajukan hak utamanya ambil pelunasan dari debitur lebih dahulu, yaitu 1. Jika penanggung utang telah secara sukarela melepaskan hak utama tersebut. 2. Jika penanggung utang telah mengikatkan diri bersama-sama dengan debitur secara tanggung-menanggung pada kreditur. 3. Jika debitur dapat mengajukan tangkisan yang hanya mengenai dirinya secara pribadi. 4. Jika debitur pailit. 5. Jika ada penanggung yang diperintahkan hakim. Pasal 1832 KUH Perdata. Penanggung utang dapat menuntut kreditur untuk memecah atau membagi utang dari debitur. Hal tersebut dapat terjadi bila mana terdapat lebih dari satu orang penanggung utang. Para penanggung utang tersebut memberikan jaminan utang kepada seorang debitur yang mana untuk keuntungan kreditur dalam perjanjian utang piutang. Masing-masing penanggung utang terikat terhadap seluruh utang yang ditanggungnya. Lalu bagaimana dengan pembagiannya? Mungkin materinya terlalu lengkap ya ini Mas. Tidak apa-apa. Tadi kembalikan, Boy. Langsung ke sebelumnya. Next. Nah, next sekali. Kreditur dapat menuntut seluruh hutang debitur dan tiap-tiap penanggung utang jika debitur one prestasi. Akan tetapi tidak menghilangkan hak dari masing-masing penanggung utang untuk pada waktu memberikan jaminan membatasi besarnya jaminan yang diberikan olehnya. Next, Boy. Bagaimana hubungan hukum di antara penanggung utang dengan debitur? Berdasarkan pasal 1839 KUH Perdata, disebutkan bahwa si penanggung yang telah membayar dapat menuntutkan kembali dari si berutang utama, baik penanggungan itu telah ditiadakan dengan maupun tanpa sepengetahuan si berutang utama. Apa saja hak menuntut itu? Hak menuntut atau disebut juga dengan hak regres timbul setelah terjadinya penanggungan utang yang dilakukan oleh penanggung atau BOK. Baik pembayaran tersebut dilakukan secara sukarela